Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri Kyai Haji Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimah Falasifah. Yang saya hormati pengampu pelajaran tafsir Ustadz Ahmad Nidomi, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang halal haramnya makanan yang didasari oleh Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4. Makna global dari ayat ini adalah hewan yang halal dimakan itu sapi, kambing, dan juga domba. Sedang hewan yang haram untuk dimakan adalah babi dan darah. Kemudian di sini adalah sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat adalah didasari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang mana dulu itu orang kafir itu apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji itu, orang kafir itu biasa membawa hewan ternaknya di sana. Jadi itu mengganggu dan membuat kedengkian atau permusuhan. Kemudian kandungan hukum dari ayat ini adalah apa sih akad itu? Jadi di sini ulama berbeda pendapat tentang makna akad. Yang pertama itu ulama mengatakan akad adalah sebuah jual beli. Sedangkan ulama lain berkata akad adalah nadar, iktikaf, puasa, dan sholat. Yang kedua, apa binatang ternak yang haram? Binatang ternak yang haram itu binatang buas, hewan yang ditanduk, babi, hewan yang terjatuh, bangkai, hewan yang tercekik, darah, hewan yang disembah atau disembelih selain menyebut namanya Allah, hewan yang terpukul, hewan yang tercakar, itu hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Jadi ini adalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Kemudian di sini gimana sih cara menyembelih hewan-hewan tersebut? Jadi di sini ada beberapa versi. Menurut Imam Malik itu tidak sah apabila tidak memutus leher dan nadi. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i itu sah apabila memutus kerongkongan. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu sahnya itu dengan memotong kerongkongan dan satu urat ke leher. Di sini ada ketentuan juga untuk alat-alat yang bisa digunakan untuk menyembelih. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau menggunakan pisau itu jelas boleh ya. Dan di sini panah itu diperbolehkan. Kemudian yang tidak boleh adalah tulang dan kuku. Jadi tulang dan kuku itu bisa menyiksa hewan. Jadi nggak boleh memotong dengan kuku dan tulang. Terus kemudian kita juga boleh berburu dengan hewan yang terlatih. Tapi hewan yang terlatih itu nggak semua hewan boleh untuk dibuat untuk berburu. Yang boleh itu garuda, macan tutul, elang, dan juga anjing. Jadi itu hewan-hewan terlatih yang boleh digunakan untuk berburu itu. Kemudian syarat menyembelih. Jadi menyembelih itu juga ada syaratnya. Yang pertama, hewan itu harus hewan yang terlatih. Yang kedua, hewan yang terlatih itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan yang diburu itu. Jadi dia benar-benar hewan yang terlatih, nggak boleh memakan. Yang kedua, berjenis hitam. Dan menyembelihnya harus menyebut asma Allah, bismillah ya. Dan harus seorang lelaki muslim. Jadi kalau orang kafir itu nggak boleh haram. Jadi ini sedikit penjelasan saya tentang halal haramnya makanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.